wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast BEM Bersuara, ruang diskusi yang membahas isu, perspektif, dan suara mahasiswa. Di episode kali ini yang merupakan episode pertama, kita akan membahas tema pendidikan kota plus daerah. Apakah sudah setara? Bersama narasumber spesial kita yaitu Kak Johan Sarjono yang merupakan demisioner BEM Universitas Muhammadiyah Baru periode 2025-2026. Akan ada banyak sudut pandang menarik tentang realita pendidikan, tantangan dan harapan untuk pendidikan Indonesia ke depannya. Halo Kak Johan, terima kasih sudah hadir di podcast BEM Bersuara. Mungkin saya lanjut saja Kak ke pertanyaannya, yaitu pertanyaan yang pertama, menurut Kak Johan sendiri, apakah kesenjangan kota dan daerah masih sangat terasa di lingkungan perkuliahan saat ini? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa saya rasa bahwa kesenjangan itu masih terasa sampai saat ini. Akan tetapi tidak sebesar dari tahun-tahun sebelumnya. Mahasiswa dari kota itu biasanya mereka lebih familiar dengan teknologi dan metode pembelajaran secara modern. Sedangkan mahasiswa dari daerah itu biasanya kadang harus lebih beradaptasi. Tetapi semangat mahasiswa dari daerah itu tidak kalah dengan mahasiswa dari kota. Hanya pengalaman awalnya saja yang berbeda. Saya kasih contoh misalnya, mahasiswa dari Universitas Makassar, Negeri Makassar itu biasanya mereka lebih mudah mengakses laboratorium yang lengkap, perpustakaan digital maupun fasilitas lainnya. Sedangkan kita di Baru ini, itu kita harus lebih kreatif lagi dalam memanfaatkan internet maupun diskusi kelompok untuk mencari sebuah referensi karena fasilitas itu masih terbatas. Seperti itu. Berikutnya Kak, kakak sendiri sebagai mahasiswa pernah tidak melihat perbedaan kemampuan atau pengalaman antara mahasiswa yang berasal dari kota atau yang dari daerah? Jadi saya pernah melihat bahwa mahasiswa dari kota itu cenderung lebih terbiasa dengan teknologi. Sedangkan mahasiswa dari daerah itu biasanya itu lebih kuat dalam hal soal ketekunan dan daya juang karena mereka terbiasa dengan menghadapi keterbatasan sumber daya. Saya kasih contoh lagi misalnya, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin itu mereka terbiasa mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas proyek-proyek berbasis teknologi. Sedangkan kita di Baru ini itu lebih kuat dalam hal misalnya dalam pengabdian masyarakat di desa-desa untuk mengasah kepemimpinan dan daya juang kita sebagai mahasiswa di daerah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana pengalaman kakak sendiri melihat perbedaan akses teknologi dan informasi antara mahasiswa kota dan daerah? Jadi teman-teman, masih banyak yang beranggapan bahwa perguruan tinggi di luar kota besar itu sudah pasti ketinggalan. Tapi pada kenyataannya tidak selalu seperti itu. Saat ini itu banyak sudah perguruan tinggi di daerah itu sudah memiliki fasilitas yang memadai seperti jaringan internet, e-learning, bahkan laboratorium yang berbasis teknologi. Menariknya adalah mahasiswa dan dosen itu juga mampu untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Misalnya melakukan pembelajaran secara daring, melakukan penelitian, bahkan berkolaborasi dengan institusi lain. Memang kecepatan atau infrastrukturnya tidak secepat dengan perguruan tinggi di kota besar. Tetapi dari segi pemanfaatan dan adaptasi, itu perguruan tinggi di daerah itu sudah cukup maju. Jadi saya rasa pandangan bahwa yang mengatakan perguruan tinggi di daerah itu pasti ketinggalan dalam hal teknologi itu tidak sepenuhnya tepat. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya itu, apakah fasilitas pendidikan yang lebih lengkap di kota benar-benar membuat mahasiswa lebih unggul dalam akademik? Baik, terima kasih. Tentu teman-teman harus tahu bahwa fasilitas itu membantu, tetapi tidak menjamin keunggulan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu beliau mengatakan bahwa inti dari pendidikan itu bukan soal fasilitas,
melainkan bagaimana membentuk karakter, semangat belajar, dan kemandirian seseorang. Jadi kadangkala itu mahasiswa dari daerah itu lebih tinggi potensinya, bahkan bisa menyaingi, bahkan melampaui mahasiswa dari kota, meski keterbatasan fasilitas. Seperti itu. Baik Kak, pertanyaan berikutnya itu, menurut Kakak sendiri, apakah sistem pendidikan di Indonesia akan cukup mendukung mahasiswa dari daerah terpencil? Jadi saya rasa bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu sudah cukup memenuhi kebutuhan di mahasiswa di daerah terpencil. Akan tetapi tentunya masih ada perlu yang dievaluasi. Misalnya dalam aspek beasiswa. Dalam aspek beasiswa KIP kuliah. KIP kuliah itu kan rata-rata sekarang banyak fenomena bahwa mahasiswa yang seharusnya itu lebih berhak untuk menerima beasiswa kuliah itu ternyata mereka tidak menerima. Malahan mahasiswa yang sebenarnya itu sudah mampu untuk membiayai dirinya sendiri, malah mereka yang dapat beasiswa KIP kuliah. Ini kan menjadi problematik di sistem pendidikan kita. Seharusnya itu menjadi bahan evaluasi bagi sistem pendidikan kita di aspek beasiswa. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Kak, apakah menurut Kak Johan kualitas kampus di kota masih dianggap lebih bergensi dibanding kampus di daerah? Jadi saya rasa bahwa menurut secara sosial ya, persepsi masyarakat bahwa kampus di kota itu memang lebih prestisius dibanding daerah. Karena kenapa? Dilihat dari dosen-dosennya, dilihat dari fasilitasnya, bahkan reputasi penelitiannya. Akan tetapi kualitas daripada mahasiswa itu tidak ditentukan oleh lokasi kampus. Banyak juga kampus-kampus di daerah itu lulusan-lulusannya yang hebat-hebat. Misalnya kita di Universitas Muhammadiyah Baru, kita kan ada jurusan bimbingan dan konseling. Di Universitas Negeri Makassar sana itu juga mempunyai jurusan bimbingan konseling. Nah, tapi kalau kita lihat faktanya bahwa di lapangan itu hampir di seluruh penjuru SMA, SMP di Kabupaten Baru, bahkan di beberapa daerah lainnya itu ada alumni jurusan BK Universitas Muhammadiyah Baru. Itu membuktikan bahwa lulusan-lulusan kampus daerah itu tidak kalah dengan lulusan di kampus kota besar. Seperti itu. Satu pertanyaan lagi yang menurut Kak Johan ini lagi. Apakah organisasi kampus bisa menjadi tempat untuk mengurangi kesenjangan antara mahasiswa kota dan daerah? Salah satu, menurut saya itu salah satu mengentaskan kesenjangan itu adalah bergabung dalam organisasi. Kalau kita mengacu pada teori keterlibatan mahasiswa yang dikemukakan oleh Einstein, itu dia mengemukakan bahwa semakin banyak mahasiswa terlibat dalam kegiatan kampus, itu semakin tinggi juga baik akademik maupun akademik, semakin tinggi juga perkembangan sosial, keterampilan interpersonal, baik juga jaringan sosial mereka. Partisipasi dalam organisasi kampus itu mahasiswa diberikan kesempatan dari latar belakang yang berbeda untuk bisa berinteraksi dan belajar untuk memahami satu sama lain, sehingga kesenjangan itu nantinya akan dapat diminimalisirkan. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, apakah program pemerintah saat ini sudah cukup membantu mahasiswa dari daerah tertinggal? Saya rasa bahwa program pemerintah saat ini itu tadi sudah cukup membantu, tinggal dievaluasi bagaimana untuk lebih tepat sasaran lagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang lebih betul-betul atau berhak untuk mendapatkan beasiswa kuliah misalnya. Tapi kalau misalnya pemerintah daerah saat ini, khususnya di Baru, itu kan juga memiliki program beasiswa tahunan. Tentunya itu sudah mencakup beberapa mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa itu. Tapi kan sekarang di kampus daerah Baru itu lagi transisi, yang awalnya sekolah tinggi sekarang kan menjadi universitas, ada yang menjadi institut. Nah,
Jadi pastinya di kampus itu mempunyai jurusan-jurusan baru dan mahasiswa di jurusan baru itu berpotensi ke depannya tidak bisa mendaftar beasiswa pemerintah daerah. Karena apa? Karena ada kebijakan peraturan bupati itu yang mengatakan bahwa penerima beasiswa pemerintah daerah itu hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang berada di program studi akreditasinya minimal B. Nah, sedangkan ini program studi yang baru kan pasti akreditasinya masih di bawah B. Nah, oleh karena itu perlu ini pemerintah hadir sebagai fasilitator dalam pemerataan akses pendidikan khususnya beasiswa, bukan justru memperlebar kesenjangan. Jadi prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesempatan pendidikan itu harusnya menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan beasiswa ini. Jadi sudah saatnya ini Kabupaten Baru itu harus mengevaluasi kebijakan ini dengan pendekatan inklusif dan berkeadilan seperti itu. Karena bayangkan misalnya mahasiswa itu berhenti kuliah hanya karena persoalan ekonomi. Kan sayang misalnya generasi muda yang harusnya yang menggantikan ke depan, yang merawat negeri ini, yang membangun nanti baru ini harus gugur dalam sekolah tingginya. Jadi pemerintah itu harus hadir untuk membantu anak muda khususnya di daerah seperti itu. Saya rasa jawaban tadi cukup mungkin mewakili teman-teman ya yang kayak susah dapat beasiswa daerah Kak karena akreditasi jurusan. Pertanyaan berikutnya, menurut Kak Johan, apakah mahasiswa memiliki peran penting dalam menyuarakan isu ketimpangan pendidikan? Saya pikir bahwa tentu mahasiswa itu memiliki peran yang sangat penting dalam aspek kehidupan. Nah, karena mahasiswa itu bisa menjadi jembatan antara pemangku jabatan dengan masyarakat. Mahasiswa itu adalah penyambung lidah masyarakat. Nah, tentunya dengan melakukan gerakan-gerakan misalnya dengan tulisan untuk menyuarakan apa-apa yang menjadi keresahan kita, seperti misalnya beasiswa tadi kan. Banyak kemudian mahasiswa yang tidak bisa dapat beasiswa pemerintah daerah hanya karena persoalan akreditasi program studinya, dan itu sayang sekali seperti itu. Misalnya kemarin kan kita lakukan advokasi kepada pimpinan daerah terkait kebijakan beasiswa itu agar dievaluasi, agar diubah, karena itu adalah bagian keresahan dari masyarakat yang kita bawa dan kita ajukan untuk dievaluasi segera. Jadi betul itu bahwa mahasiswa itu punya peran yang sangat penting, karena kan slogannya mahasiswa itu agent of change, pembawa perubahan. Ya, jadi kata itu jangan hanya slogan, tetapi tanamkan pada diri kita bahwa betul-betul kehadiran mahasiswa itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pertanyaan terakhir Kak, kalau Kak Johan diberi kesempatan membuat perubahan dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, apa yang pertama kali Kak Johan perbaiki? Jadi kalau saya diberi kesempatan untuk mengubah sistem pendidikan tinggi di Indonesia, hal yang pertama kali yang saya akan lakukan itu adalah memperluas akses teknologi dan fasilitas khususnya di daerah-daerah. Jika akses itu merata ke segala penjuru, ya, tidak hanya di kota, itu pasti potensi mahasiswa itu akan berkembang lebih maksimal tanpa terkendala lokasi ataupun ekonomi mereka. Jadi itu yang akan saya lakukan pertama jika saya diberikan kesempatan untuk mengubah atau mengevaluasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Baik, itulah tadi jawaban dari narasumber kita. Sambil ini Kak, silahkan. Saya dari tadi di sini baru bisa makan.
Baik, para teman-teman, tibalah kita di penghujung acara podcast kali ini. Terima kasih kepada narasumber dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjadi bagian dari ruang diskusi hari ini. Akhir kata, mari terus belajar, berdiskusi, dan berani menyuarakan perubahan. Saya Adelia, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast BEM Bersuara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BEM Bersuara, Satu suara untuk perubahan.